Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Masjid Izzatul Islam sekaligus Ketua RT 26 Bapak Ustadz Yusrizal, yang kami hormati juga segenap pengurus, bapak-bapak maupun ibu-ibu, segenap pengurus dan jemaah Masjid Izzatul Islam, Masjid Kejayaan Islam, Izzah tinggi, ketinggian Islam, insyaallah amin ya rabbal alamin. Dibuktikan dengan banyaknya para jamaah yang hadir. Alhamdulillah, Ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, tiap hadir ke sini hujan. Minggu pertama ini rata-rata hujan, berkah insyaallah amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah, biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh sama-sama kita lantunkan sholawat tanda kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita lantunkan kelak di akhirat kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling kita tunggu adalah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun Hijriah 1446 Hijriah, yaitu di bulan ke-12-nya, di bulan Zulhijjah.
salah satu bulan mulia. Bulan mulia yang Allah turunkan yaitu bulan Zulhijjah. Jadi bapak-bapak, ada 4 bulan mulia yang Allah turunkan kepada kita selaku hamba Allah, sebagaimana di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 30-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dan bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi bapak-bapak, ulama katakan salah satu dari bulan yang mulia itu adalah bulan Zulhijjah. Bulan haram yang dimaksud adalah arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram atau bulan suci atau bulan mulia, yaitu bulan dimulai dari bulan Zulkaidah, Zulhijjah, nanti Muharram, dan terakhir di bulan Rajab. Jadi 4 ini adalah bulan yang suci. Di bulan Zulhijjah bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada keutamaan yang sering kita terlupa. Ulama katakan juga ini setara dengan 10 akhir bulan Ramadan. Kemuliaan 10 awal bulan Zulhijjah ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayami ya'ni ayyamal ushri." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Nabi mengatakan tidak ada hari yang amal solehnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama daripada jihad di jalan Allah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Termasuk lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari jiwa dan hartanya, karena ia mati syahid di medan jihad." Begitu mulianya 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu apa yang harus kita lakukan di 10 hari bulan Zulhijjah? Kalau hari ini tanggal 5. Kita disunnahkan berpuasa di 10 hari bulan Zulhijjah. Boleh berturut-turut dari tanggal 1, tanggal 9 sampai tanggal 9, karena tanggal 10 itu tidak lagi berpuasa, bahkan haram
Hari Jumat nanti haram hukumnya berpuasa karena memasuki hari raya Idul Adha. Dan 3 hari kemudian juga haram yang tidak sedang berhaji disunnahkan sunnah muakkad untuk puasa Arafah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanah allati qablahu was sanata allati ba'dahu wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablahu." Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram nanti akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, persiapkan diri. Allah beri keutamaan lagi, keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad. Dinjuknya kemudahan dengan puasa sehari bisa ngapus dosa setahun yang belakang dan setahun yang akan datang. Sabda Nabi. Dosa yang dimaksud kata para ulama adalah dosa yang kecil dihapuskan. Lalu tentu saja pada tanggal 10 Zulhijjahnya kita laksanakan Sholat Idul Adha, diikuti dengan menyembelih hewan kurban sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Jadi maka laksanakanlah sholat dan karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itu adalah amalan-amalan yang utama. Dan juga pada hari tasyrik kita disunnahkan juga memperbanyak amal soleh. Dimulai dari tanggal sekarang perbanyak lagi. Karena apa yang kita lakukan di awal bulan Zulhijjah ini pahalanya akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga kalau kita berbuat dosa, buat kejahatan, maka dosanya dilipat gandakan juga. Jadi ini yang sering kita terlupa. Kita kadang takjub dengan bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, itu pun kadang kurang dimuliakan. Lebih memuliakan 10 awal Ramadan, rame masjid. Kalau terakhir-terakhir sepi. Nah ternyata 10 hari bulan Ramadan itu ada 9 hari atau 10 hari yang dapat menyainginya, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Teruntuk bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang mungkin akan berkurban, itu disunnahkan tidak memotong kuku, memotong rambut sampai kita setelah mengorbankan. Jadi itu, begitu banyak amalan-amalan di bulan Zulhijjah yang dapat kita manfaatkan. Baik, kita kembali ke bahasan pokok kita, yaitu kali ini kita akan membawakan hadis arba'in Imam Nawawi yang keempat, yaitu tentang penciptaan manusia dan tentang takdir. Kita bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata. Jadi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami.
wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang benar, orang yang jujur, tidak pernah bohong, dan apa yang dikatakannya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahadukum yujma'u khalquh, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya. Jadi bapak-bapak di awal tadi ditegaskan wa huwa shadiqul masduq, dikatakan Nabi adalah orang yang benar dan dibenarkan, karena ini akan berkaitan dengan perkara yang gaib, perkara yang tidak kasat mata. Inna ahadukum yujma'u khalquh, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya. Fi batni ummi arba'ina yauman nutfah, di perut ibunya sebagai nutfah atau sperma selama 40 hari. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian berubah menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian berubah menjadi setetes alaqah. Jadi selama 40 hari segumpal daging berubah menjadi segumpal daging. Jadi dari nutfah, alaqah, lalu mudghah segumpal daging, menjadi segumpal daging selama 40 hari. Thumma yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh. Jadi inilah urutannya, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Ini secara hadis. Jadi pada umur 40 hari ketiga, 3 bulan, diutus malaikat untuk ditiupkan ruh kepada janin tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara. Bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, bi'amali ahlil jannah, di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nar bi'amali ahlin nari fayadkhuluha, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha.
Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan bi'amali ahlin nar, bi'amali ahlin nar, melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, masuklah dia ke dalam surga. Jadi bapak-bapak, inilah yang menjadi dalil penciptaan manusia, takdir, dan juga ujungnya manusia, Pak. Jadi ujungnya manusia ini yang dinilai adalah yang terakhir setelah kematiannya, menjelang kematiannya. Di awal bagus, di akhir su'ul khotimah misalnya, maka dia bisa masuk neraka. Jadi begitu. Adapun ahli maksiat, melakukan ahli maksiat, tapi di ujungnya dia bertobat, bahkan dia masuk surga. Begitulah ketentuan yang Allah tetapkan. Lanjut, kita akan bahas faedah hadisnya satu persatu. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, faedah hadis, jadi pembentukan manusia dalam rahim dimulai dari nutfah atau setetes air sperma kita, kemudian berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah, berubah menjadi mudghah, yaitu segumpal daging, masing-masing selama 40 hari. Zaman itu Pak Bu, belum ada medis, belum ada ilmu kesehatan, tapi Rasulullah SAW sudah bisa menjelaskan hal ini, kan? Kemudian faedah hadis selanjutnya, Allah benar-benar perhatian pada manusia karena ada malaikat yang bertugas mengurus manusia ketika berada di dalam janin. Ketika berada di dunia, ada malaikat yang bertugas mengawasi dan mendoakannya. Ketika akan mati, ada malaikat yang bertugas mencabut nyawanya. Jadi kita ini ada dipantau CCTV dari kandungan sampai sekarang, sampai bahkan kematian kita ada pantauan CCTV. Kalau acak ngelak nanti di akhirat, kalau kita ngelak ada dibuka ke CCTV. Jadi begitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Selanjutnya, malaikat adalah hamba Allah yang diperintah dan dilarang. Jadi malaikat ini ditugaskan, diperintahkan, dan ada juga malaikat yang dilarang melakukan sesuatu. Jadi memang malaikat ini adalah makhluk Allah yang taat, tidak diberi nafsu, taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya bapak-bapak, jumhur, kebanyakan ulama menyatakan bahwa wajib berpegang dengan ketetapan yang disebutkan dalam hadis. Namun bisa terjadi perbedaan jumlah hari dalam pembentukan tadi, dikarenakan ada yang terjadi di awal atau akhir hari, di awal atau di akhir malam. Jadi tetap kita berpegang dengan hadis ini, namun masih ada perbedaan. Dapat kita maklumi itu karena adanya perbedaan di awal atau di akhir hari, di awal atau di akhir malam. Selanjutnya, manusia mengalami 3 tahapan: nutfah, alaqah, lalu mudghah, selama 120 hari atau 4 bulan. Lalu ruh ditiupkan setelah 120 hari. Lanjut bapak-bapak dan ibu-ibu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa janin boleh digugurkan jika belum mencapai 120 hari karena ruh belum ditiupkan. Itu pendapat ulama Hanafiyah. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hambali menyatakan
bahwa boleh menggugurkan di bawah 40 hari dengan menggunakan obat yang mubah, obat yang dibolehkan. Adapun jika melewati 40 hari masa kehamilan, tidaklah dibolehkan dikarenakan sudah terbentuk segumpal darah. Segumpal darah. Dalam hadis dari Abu Hudzaifah disebutkan, jika sudah terbentuk nutfah setelah 42 hari, maka Allah akan mengutus malaikat dengan membentuk nutfah tersebut hingga terbentuk pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang. Hadis riwayat Muslim nomor 2645. Sedangkan ulama Malikiyah berpandangan bahwa kandungan tidak boleh digugurkan setelah terbentuk nutfah, bercampurnya sel sperma dengan sel telur walau lewat 1 hari, karena itu telah dimulainya kehidupan dan wajib dimuliakan. Pendapat yang terakhir ini yang lebih kuat. Jadi hanya dibolehkan menggugurkan jika dalam keadaan darurat saja, karena alasan yang dibenarkan oleh para pakarnya, oleh ahli medisnya, dan itu pun dengan second opinion atau dengan dua pendapat. Selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, Imam Ahmad berpendapat bahwa jika keguguran setelah 4 bulan 120 hari, maka janin disolatkan, dikafani, dan dikuburkan. Jadi kalau sudah 4 bulan itu sudah manusia, karena sudah ditiupkan ruh, maka ketika gugur atau keguguran tadi, janin tadi setelah 4 bulan, maka janin disolatkan, dikafani, dan dikuburkan, dimandikan juga. Sedangkan ulama lainnya seperti Syafi'iyah berpandangan bahwa mesti menunggu sampai bayi tersebut lahir, karena jika janin gugur dalam kandungan maka tidak dianggap manusia sehingga tidak perlu disolatkan. Namun pendapat pertama dari Imam Ahmad itulah yang lebih kuat, yang lebih banyak jumhur ulama, banyak diikuti para ulama. Makanya bapak-bapak, kita tidak bisa serta-merta menguatkan satu saja. Misalnya aku kuat di Imam Syafi'i lah aku peloi. Untuk urusan mungkin sholat, mungkin satu mazhab ambil boleh, tapi untuk urusan-urusan yang lain banyak pendapat ulama, dan ulama-ulama ini juga adalah bergerak rahimahumullah, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak, kita lanjutkan. Hanya Allah yang mengetahui apa yang terjadi di dalam rahim. Ini bukan berarti dokter tidak bisa mengetahui janin tersebut laki-laki atau perempuan. Namun dokter tidak bisa mengungkapkan secara detail apa yang ada di dalam rahim sampai perihal takdirnya. Jadi keterbatasan juga. Dokter mungkin melalui alat USG-nya melihat, oh ini bayi laki-laki, oh ini bayi perempuan. Namun juga kadang bapak-bapak ada yang walaupun sudah di USG tidak kejengokan, katanya ketutupan. Itulah keterbatasan ilmu manusia dibanding ilmu Allah. Tentu saja jauh bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita lanjut. Ternyata rezeki, ajal, amal, bahagia atau sengsaranya dari setiap manusia sudah diketahui, dicatat
dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah. Ada penjelasan selanjutnya, yaitu rezeki sudah ditetapkan, bukan berarti manusia tidak perlu bekerja dan berusaha. Manusia diketahui takdirnya. Kita kan tidak tahu Pak Bu, tidak tahu gitu takdir kita nih. Hanya Allah yang mengetahui. Makanya kita sebagai manusia, setelah mengetahui takdir kita, kita wajib berusaha, bertawakal kepada Allah. Kita lanjutkan, sama juga dengan jodoh. Sudah ditetapkan, bukan berarti tidak perlu mencari jodoh, lalu tunggu jodoh datang dengan sendirinya. Untuk yang jomblo kan, jodoh lah ditetapkan oleh Allah, tidak perlu cari. Tetap sebagai manusia kita berusaha Pak Bu. Jadi kita berusaha. Selanjutnya, logikanya kalau akan kena musibah, seseorang akan berusaha menyelamatkan diri. Begitu pula dalam hal seseorang mencuri harta orang lain, tidak boleh ia beralasan dengan takdir. Ini sudah jadi takdir saya ada orang maling, kenapa kau mencuri? Ini Allah yang nentu ke takdir kalau ini tidak bisa. Karena ini kita bisa usahakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal. Karena orang yang berakal tidak mungkin beralasan seperti itu. Ia mencuri pasti karena pilihannya sendiri. Jadi memang kita sendiri, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk melakukan sesuatu itu ada di niat hati kita. Jadi jangan beralasan ini takdir kalau nih, laju udah hati yang salah, aku jahat nih karena takdir. Padahal hal ini adalah hal yang bisa diusahakan. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak tahu takdir kita. Kita ini tidak hati yang tahu takdir, Allah yang tahu. Makanya kita sebagai manusia berusaha memenuhi ketentuan atau takdir yang baik. Selanjutnya, manusia tidak mengetahui takdir yang ditetapkan untuknya, sehingga manusia tetap harus ada usaha dan amal. Nah ini tadi. Nah, makanan lah mulai datang, semangat. Tidak boleh ia hanya sekedar pasrah pada takdir, pasrah baik. Enggak apa-apa Pak, disambi juga enggak apa-apa. Relax baik. Hari Minggu kan, Minggu pagi. Tidak boleh kita pasrah dengan takdir. Karena tadi itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, tidak memberitahu kita. Jadi ada usaha dari kita. Sebagaimana amalan merupakan sebab seorang untuk masuk surga, dalam hadis disebutkan la yudkhila ahadan amaluhul jannah, seseorang tidaklah masuk surga kecuali sebab amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bapak-bapak, masuk surga bukanlah hanya karena gantian dari amal kita, namun karena sebab amal datang rahmat Allah yang membuat kita masuk surga. Dalam ayat lain disebutkan pula, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amal-amal yang kamu kerjakan. Quran surah Az-Zukhruf ayat 72. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bahagia atau sengsara
tergantung dari amalan akhir seseorang itu seperti apa. Bapak-bapak, ibu-ibu tentu pernah mendengar bagaimana kisah seorang pembunuh. Riwayat dia ini bunuh 99 orang. Bunuh 99 orang. Datang ke ulama. Jadi dia datang ke ulama, ngomong, dan ulama ini apa? Kiai lah kalau kita bahasa Palembang, kiai atau ustad. Ustad, aku nih bunuh 99 orang. Kira-kira kalau aku mati atau kira-kira aku nak taubat, diterima tak oleh Allah? Oh, tidak baca atau ustaz tadi, karena kau ini banyak dosa. 99 orang dibunuhnya. Sudah, jadi aku genepi 100, dibunuhnya lah ustaz itu 100. Lalu datanglah dia ke ustaz yang lain, dia bertanya, bagaimana dengan dosaku? Aku telah membunuh 100 orang. Ustaz ini mengatakan, pergilah kau dari kampung ini, bertobatlah. Maka ketika dia pergi dari kampungnya, orang tersebut meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, malaikat bertarian. Ini riwayat lah ya, memang bukan cerita karangan, riwayat. Jadi malaikat saling menarik antara malaikat untuk mengambil dia untuk disiksa atau maka ditetapkan, diukur jarak antara dia hijrah dengan tempat dia mau datangi tadi. Ternyata sudah lebih dekat tempat yang ia datangi, maka ia masuk surga. Lalu bagaimana kita pernah mendengar cerita kisah pelacur yang memberi minum air anjing ya, diberi air minum anjing tadi sampai dia kelaparan dan dia meninggal, dia masuk surga. Belum lagi cerita sahabat, dia baru syahadat kepada Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia berangkat berperang, belum sempat sholat, belum sempat haji, apalagi haji, sholatnya belum, puasa belum sempat, ikut perang, mati terbunuh, masuk surga. Inilah yang dikatakan seseorang itu diambil ujungnya, diambil ujung kematiannya. Makanya bapak-bapak ibu, amalan kita yang banyak, kita tidak tahu ujungnya nanti. Makanya kita selalu berdoa kan, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khotimah, penghujung yang baik. Sebagaimana seorang lomba, misal lomba lari, woi kencengnya si kok ini, di awal kenceng sampai meninggal ke peserta yang lain, apakah dia dihitung pemenang? Tidak, sampai dia menuju garis finish. Pelari tadi kencang yang di awal, tapi di tengah dia mungkin cedera. Kalau kita beramal mulai lesu, cedera tadi, disusul orang-orang yang lain mungkin sampai garis finish. Itulah ujung yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang beramal, di hadis tadi dikatakan beramal dengan amalan penduduk surga menurut pandangan manusia, namun akhir hidupnya adalah su'ul khotimah, akhir yang jelek. Ada juga manusia yang dianggap hina oleh orang-orang sekitarnya karena dosanya begitu banyak, namun ia tutup hidupnya dengan taubat sehingga ia mati husnul khotimah atau mati yang baik dan akhirnya masuk surga. Kalau tadi contoh-contoh orang baik, orang buruk menjadi baik di akhir, ada juga kan dikisahkan ada rahib yang
ahli agama sampai dia tergoda dengan seorang wanita, akhirnya dia dihukum oleh penduduk di situ. Lalu datang setan ketika hendak menjelang ajalnya, dikatakan oleh setan itu, aku akan menolongmu, maka katakan la ilah, katakan tidak ada Tuhan. Maka terucaplah la ilah, maka dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal rahib tadi ibadahnya begitu kuat, amalannya begitu kuat, namun dia meninggal di akhir adalah su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalaupun kita mati jelek, kalaupun kita tidak berharap ini, tapi kita tidak syirik, tidak musyrik, tidak kafir, insya Allah masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang dalam dirinya atau pernah mengatakan la ilaha illallah, beriman kepada Allah, akan dibalas dengan surga. Tapi tidak tahu tadi kapan masuk surganya, Pak Bu. Direndam dulu di neraka, cucian sampai bersih. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, itu Pak. Jadi jangan ngomong sehari aku diazab di akhirat, di neraka masuk sehari sehari di sana 1000 tahun. Bayangkan nunggu 1000 tahun. Kita nunggu jangan ke setahun, sehari begitu lama ketika kita dalam penderitaan. Tapi coba kalau dalam kenikmatan, sehari terasa dengan contoh ini libur panjang 4 hari, tidak terasa, cepet nian begitu. Besoklah masuk lagi gawe. Karena kalau kenikmatan itu berasa begitu cepat, begitu juga nanti di surga. Begitu cepat dengan kenikmatan yang Allah berikan. Kita lanjutkan. Untuk meraih husnul khotimah, akhir hidup yang baik, ada cara yang bisa ditempuh. Yang pertama, perbanyak doa siang dan malam. Di antara doa yang bisa terus dipanjatkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Itu yang pertama. Banyak-banyak berdoa. Ataupun doa jamaknya, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Selanjutnya, memperbanyak amalan ketaatan, dan setiap amalan ketaatan akan mewariskan amalan ketaatan selanjutnya. Ingat, yang dinilai adalah akhir amal kita. Karena kita tidak tahu, Pak. Pokoknya kita harus selalu beramal soleh. Sepanjang jalan nak pergi begawe bapak-bapak, baca zikir, berzikir kepada Allah. Walaupun tidak dilapaskan dengan kuat, mungkin di dalam hati. Murojaah Al-Quran, boleh Pak. Dalam berkendara. Tuh, kecelakaan misalnya, meninggal kita, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bayangkan kalau kita meninggal tadi lagi dalam mobil, contoh lagi nyetel musik DJ, musik remix, apalah jadinya gitu kan. Berbuat amal kebaikan. Jadi apa yang kita lakukan selalu kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, menjauhkan diri dari kemunafikan. Ya. Contoh ciri-ciri orang munafik adalah yang nyata untuk diri kita masih renungi adalah kita Pak semangat ibadah kalau ada wong. Tapi di saat kita sendirian kata yang jengok, kita berbuat amal-amalan yang buruk. Karena ini siapa yang menghasut adalah setan. Ketika kita sendirian Bapak Ibu, itulah rentan kita berbuat dosa.
Kalau dilihat orang, kita mungkin sungkan untuk berbuat jahat. Apa contoh? Contoh konkret. Buka media sosial mungkin. Kalau ada uang yang kita buka yang bagus-bagus. Coba lagi sendirian, kita sama-sama renungkan apa yang kita buka. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian berusaha meninggalkan maksiat, karena maksiat adalah sebab su'ul khotimah. Ya. Jadi orang itu akan meninggal sebagaimana kebiasaannya. Man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir hayatnya dapat meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kalau mah itu hafal kebaik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi pas ajal tidak baca, Pak, tidak sesuai amalan gitu, tidak baca gitu. Mungkin sudah kita beberapa kali menyaksikan kematian saudara-saudara kita, mungkin susah. Karena memang sudah lupa semua. Jadi apa yang menjadi kebiasaan dia, itulah yang akan terjadi pada ketika akhir ajalnya. Ketika malaikat Israel mencabut nyawanya, tidak mudah. Jadi dikatakan juga bahwasanya ketika kita hendak meninggal itu kita akan merasakan haus yang sangat haus. Haus yang begitu sangat kita merasakan. Nah, disinilah datang setan menggoda, memberikan tawaran minuman-minuman misalnya. Itu adalah ketika hendak ajal kita datang. Hati-hati, tidak bisa kita setting. Nah, kita setting kalau meninggal cuman modal la ilaha illallah masuk surga. Kata Nabi cak itu tidak bisa sesuai amalan sehari-hari yang kita lakukan. Selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah kita bahagia ataukah kita sengsara kelak di akhirat? Sudah diketahui dalam takdir. Siapa yang mengetahui? Allah. Sementara kita manusia tidak mengetahui takdir kita. Terkadang kita mengatakan orang itu matinya dalam keadaan su'ul khotimah, tapi malah sebaliknya, dia mati dalam keadaan husnul khotimah, dan sebaliknya. Tetapi tentu saja kita sudah Allah berikan ciri-ciri, kan, orang bagaimana ciri-ciri yang nyata. Orang itu dikatakan soleh, tahu dari mana orang itu soleh? Oh, dia sering sholat, oh dia sering ngaji, oh dia sering ke masjid, itu orang soleh. Cak mano dikatakan orang soleh kalau tidak pernah kita tengok ke masjid, tidak pernah sholat, tidak pernah, yang kejingan kasat mata. Idul Fitri, Idul Adha tidak muncul. Mana ada dikatakan orang soleh. Jadi amalan-amalan yang nyata juga bisa kita lihat. Selanjutnya, akhir kehidupan manusia antara saqo, sengsara, atau sa'adah, berbahagia. Inilah akhir kehidupan manusia. Insya Allah kita semua yang hadir di sini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama akhiri dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri, kalau ada pun yang bertanya kami persilahkan.
Kalau bisa kami jawab, kalau tidak bisa jadi PR insyaallah. Ini Ustaz.